Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita untuk terus-menerus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang enggak terhingga dalam hidup kita selama ini. Dan sebagian besarnya nikmat itu kita enggak pernah minta, tapi Allah kasih. Salah satu nikmat yang kita enggak pernah minta dan Allah kasih dan sangat berharga itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita dilahirkan dari orang tua muslim, kita tinggal di lingkungan dan masyarakat yang mayoritas muslim. Itu nikmat yang kita enggak pernah minta. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah kasih tetap buat kita. Kalau dibandingkan dengan orang lain yang mencari Islam itu dengan proses yang panjang, proses yang rumit, kayak Salman Al-Farisi yang harus jadi budak dulu untuk menemukan Islam. Harus dijual dulu untuk menemukan Islam, harus dirampok dulu di tengah jalan untuk menemukan Islam. Kayak Suhaib bin Amr harus jatuh bangun dulu, harus miskin dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Ada banyak proses yang dilalui orang lain dan sulit. Itu terjadi di zaman sahabat dan terjadi juga di zaman kita sekarang. Ada orang yang harus mengalami second life dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus ngalamin pengalaman spiritual yang rumit dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus diputusin 10 kali dulu biar bisa taubat, kan agak-agak berat ya. Nah kita mah belum diputusin udah taubat. Habis taubat baru diputusin. Artinya kita dikasih nikmat itu sama Allah tanpa harus susah-susah. Lahir udah sebagai muslim. Orang tua dua-duanya muslim. Masyarakatnya mayoritas muslim. Kebayang gak kalau kita lahir sebagai muslim, orang tua muslim tapi di Rohingya. Yang berislamnya susah banget. Makin kelihatan Islamnya, makin kelihatan solehnya, makin besar ancamannya. Dibakar hidup-hidup, digorok di depan keluarga, orang tua, pasangan dan anak perempuannya dinodai di depan dia, dan dia gak bisa buat apa-apa. Berislam yang sangat luar biasa beratnya di sana teh. Atau di Suriah, di Palestina, yang Palestina mungkin udah hampir 1 abad. Udah lebih dari 60 tahun mereka dijajah. Atau nenek moyang kita lah yang berislam dulu di zaman Jepang dan Belanda susah. Sekarang kita Allah beri nikmat yang kita gak minta. Lahir setelah Indonesia merdeka. Lahir setelah masa-masa sulit ketika awal-awal Indonesia merdeka. Lahir di lingkungan kaum muslimin yang mayoritasnya di Bandung pula. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang berislam juga masih susah sampai sekarang. Dengan konflik-konflik sosial yang kadang-kadang, konflik horizontal yang kadang-kadang terjadi itu sampai kita ketakutan gitu. Kok ada di suatu wilayah yang umat Islam itu yang kayak dulu tahun 2000 berapa dulu, 2001. Yang sempat rame tuh di Ambon, di Poso. Alhamdulillah kita di Bandung. Pernah minta enggak lahir sebagai orang Bandung? Enggak pernah. Tapi Allah kasih nikmat lahir sebagai orang Bandung. Dan saya aja orang Aceh cemburu sama orang Bandung. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Bandung. Ini nikmat yang besar. Tanpa saya mengeluh sebagai orang Aceh karena itu juga nikmat yang luar biasa buat saya. Karena bisa dibilang itu sesuatu karunia. Tapi Bandung punya nikmat lain yang mungkin orang Aceh nggak punya. Orang Aceh punya nikmat lain yang jelas kita dilahirkan dalam suasana yang sangat nyaman. Berislamnya tuh nggak repot. Ini layak disyukuri oleh kita setiap hari. Karena kalau kita nggak mensyukuri ini, nanti Allah akan cabut satu aja. Bukan iman, bukan hidayah yang dicabut. Tapi berislamnya yang dicabut. Nikmat berislamnya. Dibikin berislam kita susah. Dibikin berislam kita itu repot. Gampang banget buat Allah.
Dimunculkan di antara kita seorang pemimpin yang zalim aja udah repot loh. Mau bikin taklim repot, mau ngaji repot, di sekolah pendidikan Islamnya dihapus segala macam kayak Turki beberapa waktu yang lalu. Itu kan berislamnya repot kan? Di Turki mau azan aja nggak boleh pakai bahasa Arab. Udah gitu isi dari azan itu ada dihapus beberapa kalimat-kalimat yang sakral dalam Islam. Kayak kalimat hayya 'alal falah misalnya. Atau taklim-taklim, khutbah-khutbah mulai di style sama negaranya sekuler. Sehingga kita dengerin khutbah tuh kayak garing gitu. Lama-lama kegaringan yang dipelihara bertahun-tahun buat kita makin gak ngerti agama. Begitu gak ngerti agama, gampang frustasi, depresi, tingkat stres tinggi. Mulai kasus-kasus bunuh diri meningkat. Ini berislam sudah dicabut nikmatnya oleh Allah. Kalau kita gak syukurin. Nah kita syukurin, alhamdulillah. Atas nikmat iman, Islam, hidayah, lahir dalam lingkungan mayoritas muslim yang nyaman di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Allah tambahkan nikmat berislam. Gimana Allah tambahkan nikmat berislam? Mengekspresikan keislaman itu disupport sama pemerintah. Karena mengekspresikan keislaman itu insya Allah gak akan ganggu orang lain kok. Konsep agama Islam itu kan udah ideal banget ya. Gak mungkin kita taat dengan agama kita terus ngeganggu agama lain. Itu mustahil. Gak ada dalam kamus Islam kayak gitu. Jadi gak usah khawatir ketika kita taat dengan syariat Islam, agama Islam. Ketika kita mengekspresikan keislaman kita, gak usah khawatir. Justru itu jadi sebuah kebaikan. Karena sifat dasar Islam itu rahmatan lil alamin. Makin orang Islam mengerti agamanya, makin dia rahmah kepada orang lain. Gak mungkin makin ngerti agama makin galak. Gak mungkin. Dia galaknya bukan ke orang lain, galaknya kepada kemungkaran. Nah, kalau itu memang semuanya harus kita galak. Bukan orang Islam doang, manusia mah harus galak kepada kebatilan, kemungkaran, bahasa kita ya. Kalau bahasa umumnya kejahatan. Harus galak dong dengan kejahatan, kalau enggak kejahatan merajalela. Galak dengan kriminal-kriminal yang luar biasa merajalela. Galak dengan orang yang membunuh bayi enggak berdosa, apa kurang, emang enggak boleh galak. Bayi dibuang di kebun gitu, emang gak boleh galak? Harus galak. Karena kalau gak galak, kejahatan itu merajalela. Tapi bukan kepada orangnya, etnisnya, agamanya. Kita ngerti banget lah yang kayak gitu-gitu. Diajarkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita. Yang di atas semua itu diajarkan oleh nilai-nilai agama kita. Kita ngerti banget, gak usah diguruin dalam bab itu. Gak usah dikasih tahu, itu kita ngerti. Jadi makin kita berislam, insya Allah makin kita rahmah kepada orang lain. Ini kalau kita syukurin, Allah akan angkat untuk kita pemimpin yang semakin kita syukuri, semakin baik pemimpinnya. Semakin kita syukuri nikmat berislam, semakin baik pemimpinnya. Kebayang gak sih enaknya kita jadi muslim? Ini cita-cita saya pribadi. Sholat, muazzinnya wakil presiden kan? Hayya 'alas shalah. Lembut azannya. Siapa? Wakil Presiden. Istiqlal. Hayya 'alas shalah. Azan subuh. Wakil gubernur. Wakil wali kota. Imamnya wali kota, gubernur, presiden. Bacanya bukan Al-Ikhlas. Bacaannya itu ayat-ayat yang baper banget gitu. Al-Ikhlas keren, cuman itu kesannya ya. Al-Ikhlas kita gak meremehkan sama sekali. Kesannya kesan orang yang baru belajar lah ya, Al-Ikhlas. Ini bacaannya tuh bacaan ayat-ayat yang baper. Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah. Kebayang gak presiden? La uqsimu biyaumil qiyamah. Wah takbir saya teh. Sujud syukur tuh kalau dapat presiden kayak gitu tuh. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wah itu benar-benar nikmat dari langit untuk bangsa Indonesia tuh. Nikmat dari langit tuh untuk warga Jawa Barat. Nikmat dari langit tuh untuk warga Bandung. Kalau imam kita adalah jangan dipisahin lagi imam masjid dengan imam pemerintahan. Karena dalam Islam gak ada pemisahan tentang itu. Dulu Abu Bakar ya imam juga. Umar ya imam juga dengan kapasitasnya. Puncaknya Utsman dan Ali. Karena Utsman ini ulama Al-Quran, Ali ini ulama banyak ilmu dalam Islam. Sampai seorang presiden
kayak Utsman tuh. Lagi ngajarin Al-Quran di dalam Masjid Istiqlal, namanya dulu Nabawi. Di Masjid Istiqlal lagi ngajarin Quran nih. Tiba-tiba datang murid di pintu masjid, gak sengaja ngelihat cewek lagi lewat, kesingkap jilbabnya karena angin. Dia pikir karena gak sengaja, sekilas cuma rambut doang, gak istighfar. Ah itu mah sepele gitu, receh. Dosa receh. Masuklah dia ke masjid. Presiden bilang gini, kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita? Sementara di dalam matanya masih ada bekas dosa. Ini presiden punya telepati yang luar biasa nih. Kenapa masuk ke dalam majelis kita seseorang yang di matanya masih ada bekas dosa? Orang itu nanya, ya Amirul Mukminin, apakah telah turun wahyu kepada anda sementara tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah? Maksudnya gimana anda tahu saya baru melihat dosa di luar padahal gak ada yang lihat selain saya sendiri gitu. Kata Utsman bin Affan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan farasah, jadi bahasa Indonesia firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Presiden segitu firasatnya coba. Sampai dosa yang dia gak lihat tahu, kan berarti keren banget nih presiden. Dan ini adalah wujud dari kesolihan masyarakat. Makanya Allah berilah pemimpin yang soleh untuk mereka. Karena pemimpin itu gambaran dari kita. Kalau bahasa Nabi itu pemimpin adalah hasil dari gimana masyarakatnya. Kalau pedagang-pedagang pada jujur, Allah kasih pemimpin yang jujur. Jadi jangan selalu hanya nyalahin pemimpin. Jangan-jangan pemimpin kita banyak yang korupsi karena pedagang juga dalam kelas yang lebih kecil gak jujur dagangannya juga kan. Mau beli buah naga, dari pas kita lewat tulisannya 1 kilo 10.000. Pas kita berhenti, Pak yang 10.000 yang itu. Loh ternyata 10.000 di bawah gak kelihatan. Yang di display 20.000, tapi tulisnya 10.000. Gimana kita mau dapat pemimpin yang jujur?